adalah pada hari ini kita melakukan coaching dengan coach dengan metode kita. Jadi yang kita ketahui bersama ada 3 item penilaian dalam proses coaching kali ini, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di mana saya selaku pengamat perlu membicarakan persiapan yang Pak Fahmi lakukan sebelum melakukan coaching. Baik Bu, jadi sebelumnya saya sudah siapkan untuk proses coaching ini. Saya memakai alur TIRTA ya. Yang kita ketahui bahwa TIRTA itu kan singkatan dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya, untuk menggali potensi yang ada yang ada pada coaching itu. Itu persiapan saya Bu. Jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan ini? Itu kompetensi coaching mungkin ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Bagus. Dari kompetensi yang disebut tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oh baik Bu. Mungkin di sini pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan saya nanti akan menggali potensi si coach agar dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Jadi itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin kita, kira-kira apa ya indikatornya? Ya, indikatornya seperti saya sebutkan tadi Bu. Pada kesempatan ini saya ingin memetakan masalah si coach ya, memetakan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah dan juga menggali potensi si coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi agar dia bisa pikirannya terbuka untuk mencari solusinya sendiri. Ya, baiklah, sekarang silakan Bapak laksanakan coaching. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Salam Pak Fahmi. Baik Bu, untuk kesempatan coaching kali ini mungkin kita akan direkam ya, untuk keperluan program CGP. Nanti rekaman ini akan kita upload di LMS dan akan diakses oleh fasilitator. Apakah Ibu bersedia untuk direkam? Iya Pak. Baik, alhamdulillah. Kita mulai Bu ya. Iya. Ngomong-ngomong Ibu, apa kabarnya ini? Baik Pak. Baik, ya. Alhamdulillah ya. Nanti kita ngomong santai aja. Baik, Bu Suhaibah, kira-kira dari percakapan ini apa tujuan Ibu? Ini Pak Fahmi, saya ingin ada suatu pencerahan, kira-kira tindakan apa ya yang bisa saya lakukan dalam saya mengatasi masalah saya ini, Pak. Gitu Jadi ya. saya hanya ingin sedikit berbagi berbicara agar saya lebih tenang, Pak. Kira-kira apa masalahnya Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan ke saya Bu. Ini Pak Fahmi, mungkin Bapak juga masih ingat kan minggu yang lalu pengawas sekolah kan datang. Jadi saya merupakan salah satu guru yang disupervisi Pak. Iya benar, minggu lalu ya. Iya, minggu lalu. Tapi Pak kan di luar dugaan, saya rupanya ditegur Pak sama pengawas. Oh gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Ibu sampai ditegur oleh pengawas? Ini Pak, kan waktu mengajar saya menggunakan berbagai buku referensi dari perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran sesuai materi yang saya ajarkan Pak kan. Tetapi pengawas kayaknya keberatan Pak. Oh gitu ya. Jadi respon dari Ibu bagaimana? Respon dari Ya saya mengatakan bahwa buku-buku yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan silabus atau kurikulum sekolah kita Pak. Tapi pengawas tetap ngotot bahwa saya harus menggunakan buku teks Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya juga jadi kepikiran Pak. Gini Bu ya, dari yang sudah Ibu lakukan itu mungkin bisa Ibu ceritakan apa saja yang Ibu lakukan di kelas, sehingga apa yang Ibu lakukan di kelas tidak sesuai dengan ekspektasi pengawas gitu ya.
Jadi Apa saja? seperti yang saya bilang tadi Pak, kan saya sudah menggunakan buku referensi dari perpustakaan. Ya. Saya juga menggunakan beberapa buku sumber bacaan lain yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan Pak. Kemudian saya juga sudah menayangkan beberapa video-video pembelajaran tentang materi yang saya ajarkan juga. Jadi sudah beberapa hal saya lakukan, tapi menurut pengawas saya tetap harus menggunakan buku teks. Jadi harus tetap mengacu pada buku teks. Gitu ya. Apa kira-kira yang membuat Ibu tidak menggunakan buku teks ini, Bu? Karena Pak, saya pikir dengan saya menggunakan buku-buku referensi itu dan menayangkan video-video pembelajaran itu kan dapat membuat anak termotivasi, dan menurut saya itu suatu hal yang menarik bagi mereka, sehingga menurut saya itu sudah cukup Pak. Memang benar ya, saya pun setuju apa yang Ibu lakukan ini. Baik Pak Fahmi, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Duweba. Jadi berdasarkan indikator yang dikembangkan, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Baik Bu, jadi pada proses coaching ini tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur mental ya, yaitu memetakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, dan juga komitmen atau tanggung jawab dari coaching untuk melaksanakan rencana aksi ini Bu. Kemudian ada kompetensi juga yang saya lakukan di sini. Saya mencoba untuk memberikan kehadiran penuh di saat coaching berbicara ke saya gitu ya. Kemudian juga saya mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi coaching. Tadi kan saya ada mencatat hasil observasi ya. Dari hasil catatan saya, Pak Fahmi sudah melakukan kegiatan coaching dengan ibu-ibu dengan sangat baik, dengan menggunakan alur tirta ya. Di sana adanya tujuan, identifikasi, rencana, aksi nyata, itu sudah sangat bagus ya. Jadi alhamdulillah, harapan saya ke depan bisa dipertahankan. Jadi sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Baik Bu, mungkin refleksi saya dari hasil coaching tadi Bu ya, saya masih kurang di sini Bu, memberikan kenyamanan kepada si coaching agar dia lebih leluasa bercerita ke saya ya. Mungkin ke depan saya akan lebih fokus di situ Bu, itu menciptakan kenyamanan bagaimana si coaching menceritakan ke saya dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ini Bu. Ya, Jadi ya Pak Fahmi, terima kasih banyak waktunya Pak Fahmi ya. ya sama-sama Ya, Ibu. alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai, kita pun masih punya kegiatan sendiri, Ya. jadi kita bisa beraktivitas dengan yang lain. Jadi Baik. saya pamit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.